Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Dela Rizky Adisya. Nama saya Amira Sabita Yulwarto. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai teori belajar William K. Estes. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita belajar bersama yuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografi mini dari Estes. Nah, William K. Estes ini lahir pada tahun 1919. Nah, Estes ini dia itu mempunyai teori yang tren di masa kini dengan teori yang luas dari komprehensif dan menuju ke sistem yang lebih kecil. Nah, pada tahun 1997, Estes ini dianugerahi Medal of Science yang mana merupakan penghargaan tertinggi atas diberikan oleh National Science Foundation. Nah, dia itu punya karya bersama Skinner mengenai efek hukum menghasilkan kontribusi penting bagi pemikiran Skinner mengenai topik tersebut. Nah, untuk itu, mari kita belajar bersama-sama mengenai konsep utama dari teori ini. Nah, asumsi pertama, di mana situasi belajar ini terdapat banyak elemen stimulus atau dinamakan dengan S dalam jumlah tertentu, dan juga elemen-elemen ini terdiri dari banyak hal yang dapat kita alami dalam proses pembelajaran mulai dari awal percobaan belajar. Asumsi kedua, respon yang diberikan dalam situasi eksperimental dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni respon A1 atau respon yang dicari eksperimenter atau yang benar, dan respon A2 atau semua respon lainnya atau yang keliru. Asumsi ketiga, semua elemen di S diletakkan dengan A1 atau A2. Ini adalah situasi all or nothing, atau dilekatkan kepada salah satu atau tidak keduanya. Harus melihat perubahan, yakni awalnya dilekatkan ke A2 lalu berpindah ke A1. Asumsi yang keempat, pembelajar terbatas kemampuannya dalam mengalami S. Proporsi konstan dari S yang dia alami pada setiap percobaan belajar dilambangkan dengan theta. Asumsi yang kelima, percobaan belajar berakhir ketika respon terjadi, harus pada A1 atau A2. Jika A1, maka elemen theta dikondisikan ke A1. Ketika elemen S dikondisikan ke A1 bertambah, kemungkinan theta mengandung beberapa dari elemen itu juga akan bertambah, sehingga menimbulkan munculnya respon A1 di awal percobaan belajar akan meningkat dari waktu ke waktu. Asumsi yang keenam, elemen di theta dikembalikan pada S pada akhir percobaan. Theta yang dijadikan sampel dari awal pada dasarnya adalah acak. Proporsi yang dikondisikan ke A1 dalam S akan tercermin dalam elemen dalam theta pada awal setiap percobaan baru. Nah, di sini Estes mengemukakan 4 konsep teoritis utama. Yang pertama ada generalisasi, yang dimana situasi belajar dari awal ke situasi belajar lainnya dapat dengan mudah dijelaskan dengan teori sampling stimulus. Pelenyapan, dalam pelenyapan, satu percobaan biasanya diakhiri dengan subjek lakukan sesuatu selain A1. Pemulihan spontan, di mana mulai muncul kembali respon yang dikondisikan setelah respon itu mengalami pelenyapan. Yang terakhir ada pencocokan probabilitas. Eksperimen pencocokan probabilitas tradisional adalah menggunakan sinyal cahaya yang diikuti satu atau dua cahaya lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Estes dan kaitannya dengan psikologi kognitif. Di dalam analisanya mengenai teori belajar, Estes mulai melakukan penekanan terhadap mekanisme kognitif, yakni Estes menambahkan elemen ingatan atau memori ke dalam analisanya. Seperti contohnya adalah scanning model of decision making. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut? Yang dimaksud dengan model tersebut adalah sebuah organisme akan menggunakan segala informasi yang tersimpan di dalam memori yang memiliki keterkaitan dengan hubungan respon hasil dan akan merespon dengan cara tertentu untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkannya di dalam setiap situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan. Nah, di sini terdapat model array kognitif, klasifikasi dan kategorisasi. Model array digunakan untuk memahami perilaku klasifikasi dan kategorisasi. Nah, seorang individu diasumsikan akan meneliti stimulus kompleks dan memperhatikan ciri-ciri yang menonjol dan penting. Model array berbeda dari SST, yakni karakteristik stimulus dan designasi kategori disimpan dalam memori.
Fokus EST adalah asosiasi stimulus respon yang dibentuk di masa lalu dan pada cara asosiasi ini diakumulasikan. Nah, bedanya dengan fokus model array adalah klasifikasi kejadian yang ditemui di masa sekarang atau di masa depan. Nah, perbedaan antara SST dan model array adalah SST mengasumsikan hubungan stimulus aditif, yakni menurut model SST, ketika membandingkan stimulus, pilihlah label yang mencakup kategori yang terbanyak. Contohnya seperti lingkaran merah besar atau segitiga biru kecil. Diperhatikan segitiga merah besar kelihatan seperti lingkaran merah besar, maka akan dipilih kategori tersebut. Estes pada tahun 1994 mengungkapkan bahwa kelemahan utama dari teori ini adalah, maksud saya dari SST ini adalah ide konseptual dan matematis yang menyatakan bahwa elemen-elemen stimulus berpadu dalam cara aditif untuk memunculkan sebuah respon yang dipelajari. Nah, selanjutnya adalah model array mengasumsikan hubungan stimulus multikatif, yakni menilai kesamaan stimuli pada konteks baru lalu membandingkan atribut-atribut dari elemen tersebut. Model array ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan memprediksi proses seorang individu menilai sebuah stimuli untuk dimasukkan ke dalam kategori spesifik, bukan proses respon yang dikondisikan, digeneralisasikan, ataupun ditransfer ke situasi yang baru. Nah, pandangan Estes mengenai perang penguatan. Menurut Estes, organisme belajar dari hubungan SR atau stimulus response dan RO, response outcome, antara organisme belajar serta mengingat manakah di antara kedua respon tersebut yang akan menghasilkan konsekuensi tertentu. Meskipun begitu, pada situasi tertentu terdapat beberapa respon yang menghasilkan sebuah penguatan dan ada juga yang menghasilkan hukuman, serta sisanya tidak menghasilkan keduanya. Nah, dalam pandangan Estes ini, organisme akan belajar apa yang menemukan konsekuensi. Nah, sekarang kita masuk pada teori belajar untuk belajar. Tahapan selanjutnya untuk belajar. Masalah mengenai pendapatan belajar incremental versus all or none terkadang disebut continuity on continuity konvertasi. Masih ada percobaan yang menunjukkan bahwa pandangan incremental dan all or none sama-sama benar. Hal ini dapat dilihat dari contoh karya yang terkenal Harry Harlow. Harlow menggunakan riset kreatifnya atas monyet untuk menjelaskan berbagai macam topik yang relevan dengan perilaku manusia. Temuan Harlow adalah semakin banyak problem diskriminasi yang berhasil dipecahkan monyet, maka semakin pintar mereka dalam memecahkannya. Harlow pada tahun 1949 mengatakan, sebelum pembentukan learning set, satu kali training menghasilkan sesuatu yang tidak berguna. Setelah pembentukan learning set, satu kali training menghasilkan solusi problem. Nah, selanjutnya ini ada status terkini model matematika untuk belajar. Nah, seringkali ini pendekatan Estes disebut sebagai model matematika untuk belajar. Nah, karenanya Estes sendiri ini ingin menunjukkan bila mana proses belajar dapat dideskripsikan dalam term rumus matematika. Nah, akan tetapi model matematika tidak banyak memberikan informasi baru mengenai sifat dari proses belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya ada evaluasi teori dari Estes. Yang pertama, kritik. Nah, di sini ada kritiknya itu cakupan teori yang amat sangat terbatas. Ya, kritik kedua datang dari Shepard. Nah, menurutnya ini teori Estes seperti teori Guthrie tidak mengasumsikan adanya mekanisme selain kontinuitas respons stimulus untuk memperkuat koneksi belajar. Meskipun keduanya mengasumsikan kondisi stimulus pasti berubah saat responnya benar muncul. Nah, selanjutnya Shepard juga mengamati bahwasannya Estes bersama rekan-rekannya menyusun abstraksi matematika dalam kondisi eksperimental yang amat terbatas. Selanjutnya ada kontribusi dari Estes ini. Shepard juga memandang Estes sebagai tokoh utama yang mempengaruhi perubahan dari arah teori belajar. Bila membandingkan dengan matematika Estes dalam rumus Hull, akan terlihat bahwa pendekatan milik Estes cukup sederhana, hanya menggunakan dua faktor yang mengombinasikan prinsip-prinsip teori probabilitas yang logis.
Dan yang terakhir, Estes itu diberi pujian oleh Shepard karena ia tidak dibatasi dengan tradisi behavior mainstream pada tahun 1950-an. Nah, itu adalah teori hari ini. ya. Terima kasih.